Jokowi ditinggalkan oleh PDI, Jokowi itu tidak ada. Yang justru yang sebenarnya dialah yang meninggalkan PDI Perjuangan. Bahkan Jokowi sendiri ngomong ke saya yang dipersiapkan jadi wapres itu Erik, Sandiaga Uno, sama Ridwan Kamil. Enggak ada. Dua-dua ini. Sandiaga Uno. Dua ini. Dia spesifik ngomong ke saya itu. Langsung ke abang ya? Iya, wah yang cocok jadi wapres nanti siapapun presidennya. Yang dua ini katakan. Ya. Gak tahu anaknya. Halo teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semuanya selamat. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry Dan tetap saya setia. Bang Arif. Ya. Si borong-borong men. Ini kayaknya Ini ada karena hubungannya kita nih. karena ini aja Bang, biar merah putih kita Bang. Oh iya. Berarti duduknya kebalik harusnya ya. Aduh, enggak pas merah ini putih. Oh, iya. Ya. Gimana kabar Bang? Siapa ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Iya. Ini kita kedatangan tamu lagi Bang. Tetap politis senior, senior, wartawan wartawan senior, luar biasa yang udah malang melintang. Iya. Kunjungan kita juga, living legend. Bang Pandan apa Bang? Bang Pandan apa Bang? Sehat Bang? Sehat. Merdeka. Merdeka. Kita mau korek-korek apa lagi nih di podcast yang terakhir nih Bang Arif nih. Sebelum kita korek-korek, selamat ulang tahun Bang untuk PDI Perjuangan. Oh iya. Terima kasih. Yang ke-51 tahun. 51 tepat di 10 Januari tempo hari ya. Iya, meskipun baru kali ini Pak Jokowi nggak hadir di acara PDI Perjuangan. Udah nggak hadir, nggak ada karangan bunga pula infonya ya. Iya, Waduh, betul. apa susahnya sih ngirim ekspedisi ya gitu. Kita disuruh pun bisa kan? Bisa, siap Pak Presiden. Padahal punya KTA. Ini saya ingat jadi kayak waktu Nasdem, ya kan? Iya. Pak Jokowi hanya diminta untuk buat ucapan berupa Iya. video, nggak dibuatnya pula. Waduh. Ini jangan-jangan PD udah ditinggalin kan? Tapi ngomong-ngomong tentang Bang Panda, jadi saya pengen awali dari ini Bang. Banyak banget Bang orang yang komen itu, kok Bang Panda, kok Opung, kok berani banget ngomongin Pak Jokowi. Kok berani banget nyerang-nyerang Pak Jokowi, kok berani banget memperingati Pak Jokowi. Nggak takut tuh Pak? Kan Pak Jokowi punya intel ya kan, punya polisi, punya TNI dan sebagainya lah. Perangkat negara. Abang nggak takut Bang? Karena niatnya tulus, niatnya baik, apa yang ditakuti. Saya itu aja pedoman saya. Dan kemudian hubungan dengan Jokowi bukan asal sekedar hubungan relasi begitu saja. Saya orang yang juga beberapa kali diminta bantuan sama dia, minta tolong, gitu loh. Minta tolong. Dan setahu saya nggak pernah minta tolong atau minta proyek ke dia. Perlu digaris bawain nih, Iya, Bang nggak Panda. pernah sampai sekarang itu aku memanfaatkan hubunganku sama dia untuk mencetak uang. Iya. Seperti beberapa saya tahu relasi-relasi, ya kan? Walaupun penawaran-penawaran ada Bang ya pasti ya. Oh iya, menjembatani orang-orang tertentu dengan Jokowi bisa menghasilkan uang gitu loh. Nah itu saya cegah itu tidak terjadi dalam hubungan kami berdua. Tujuannya apa Bang? Menjaga integritas, Jaga integritas. menghargai dia. Kita nggak jadi beban dan jadi pikirannya, itu aja, sederhana aja, gitu loh. Nah kembali ke tadi. Sebenarnya Jokowi ditinggalkan oleh PDI, Jokowi itu tidak ada. Yang justru yang sebenarnya dialah yang meninggalkan PDI Perjuangan. Dialah yang membuat satu perilaku yang membuat dia menjadi seperti yang dilihat orang sekarang, gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Tahu betul Jokowi di dalam Rakernas. Tahu betul Jokowi dalam rapat-rapat intern yang dia hadir bahwa garis partai yang diingatkan oleh Megawati, siapa yang tidak mendukung Ganjar keluar dari partai. Nggak ada yang protes, nggak ada yang mengatakan keberatan. Itulah yang dialami oleh Budiman Sujatmiko, keluar dari partai. Iya. Gitu loh. Iya. Sama dengan dulu, ini bukan hal yang baru. Dulu konglomerat yang terkaya, yang apa itu Murdayapo.
Dia bersama dengan istrinya di Pontianak kampanye Partai Demokrat itu ya. Keluar dari partai. Berarti Kalau lihat hubungan apa, wah ini bendahara lagi nih, cukong ini, apa yang dikasih keluar, gitu loh. Nah itu juga yang sebenarnya Jokowi mesti ngerti, tanpa dia ditegur, tanpa dibikin surat SK, dia sudah paham saya harus keluar, Karena mendukung bukan Ganjar. bukan Ganjar, gitu loh. Nah keterus terangan inilah yang sebenarnya kita harapkan dari Jokowi. Jadi kembali lagi tadi mengenai kok sampai saya mengatakan berani menginginkan, hubunganku itu sama dia unik, khas. 1 bulan sebelum dia dilantik jadi presiden, saya diskusi panjang lebar berjam-jam dengan dia di Taman Surapati. Iya. Rumah 2014 dinas berarti gubernur. Bang ya? Iya. 2014. 14 Ya kan? di periode pertama. Saya kasih tahu, Mas, ada 3 bahaya kekuasaan. Sekarang Mas mau jadi presiden, mau paling berkuasa. Apa itu? Dia bilang gitu. Pertama, terkejut badan. Kedua, dendam kekuasaan. Ketiga, dendam kemiskinan. Dia langsung ambil block note. Dia ambil pulpen. Dia catat dengan cermat omongan-omongan aku. Dan dia tanya detail. Apa itu Mas Panda terkejut badan? Mas selama ini jadi wali kota, jadi gubernur, kalau menghadap presiden atau kemudian berpapasan dengan menteri atau dengan Kapolri atau Mas berani? Mengapa itu sebagai nggak berani, tunduk. Lihat matanya nggak berani Bang ya. Nggak berani, iya kan? Nah sekarang terbalik. Wah rupanya hebat juga aku. Semua takut sama aku, nggak berani mengapakan saya. Iya Bang. Iya Bang. Sama dengan anggota DPR, begitu dibikin pin di dadanya, wow, dirjen takut, menteri takut, hebat takut, terkejut badan. Terkejut badan. Nah, keluarga juga, istri juga, anak juga mendapat perlakuan yang sangat dihormati, protokoler, pas pampers, ajudan dan segala macam. Wih, orang penting kita rupanya. Kalau mental ini tidak siap, antisipasi secara psikologis kejiwaan tidak ini, itu yang dibilang terkejut badan. Iya Bang. Bikinlah aneh-aneh. Jadi itu jauh-jauh hari saya udah kasih tahu Jokowi, hati-hati, jangan terkejut badan. Dendam kekuasaan. Poin 2. Poin 2, dendam kekuasaan. Selama ini nggak pernah berkuasa. Kalaupun ada kekuasaan kecil, Wali kota. iya, wali kota Solo atau kecil. Sekarang tiba-tiba meraih, memegang kekuasaan yang begitu besar. Kalau mentalnya tidak siap, kalau memang apanya baik, bukan saja kerohaniannya, penjiwaannya tidak siap, akan kelihatan hasil akhirnya. Iya Bang. Bagaimana kekuasaan itu memperbudak dia. Bagaimana dia menjadi haus kekuasaan. Seharusnya kekuasaan itu dia kendalikan. Maka sering orang mengkasih ingat, jangan tunggangi harimau. Jangan tunggangi apa. Banyak peringatan-peringatan dalam hal ini. Nah, rakyat semua akan melihat sekarang bagaimana dia melihat kekuasaan ini. Bagaimana dia kelola kekuasaan ini. Gitu loh. Bagaimana dia ini. Itu saya yang paling beruntung dan juga kurasa dia nikmati, kami diskusi. Belum dilantik. Di Bogor itu waktu itu Bang ya. Enggak di Taman Surapati. Taman Surapati. Di Taman Surapati. Taman Surapati 2014. Diskusi dan dia catat baik-baik. Bentar dulu Mas Panda. Jangan cepat dulu. Dia catat. Dia ini apa lagi Mas, dendam kemiskinan. Mas kan cerita tinggal di bantaran sungai. Mas kan cerita bagaimana penderitaan dalam kemiskinan. Sebentar lagi Gemah Ripah Roh Jinawi di Istana Bogor, di Istana Merdeka. Dengan berlimpah ruah segala macam. Iya. Batuk aja langsung ini. Ya kan? Iya Bang. Dalam hal ini, yang kalau dia punya dendam kemiskinan, bukan dilihat kemiskinan yang dialami itu sebagai satu proses alamiah, yang betul-betul yang memang itulah jalan hidup dan sebagainya, dia melihat satu
kemewahan, kekayaan, keapaan dengan latar belakang kemiskinan itu tidak tergiur. Tapi kalau dia dendam kepada kemiskinan, saya seumur hidup tidak mau lagi susah, tidak mau lagi aku miskin, raup kekayaan. Raup ini. Itu dengan sendirinya. Pertahankan kekuasaan. Pertahankan kekuasaan. Janganlah sampai kekuasaan dari saya. Iya. Jadi melihat langkah-langkah dia sekarang ini sangat mudah buat aku. Karena aku pernah diskusi sama dia. Iya. Pernah tukar pikiran. Bukan sekedar hanya ngomong-ngomong begitu. Itu kebahagiaan aku dan juga saya pikir juga kebahagiaan dia pada awal pemerintahan kepresidenannya. Apa yang menjadi, kemudian setelah dia dilantik, setelah dia jadi presiden, ngobrol lagi kita. Itu karena seringnya kami ngobrol, itu sekretaris kabinet yang namanya Pramono Anum, itu sampai bilang, Bang, jangan terlampau lama-lama lah sama presiden. Loh kenapa? Sidang kabinet jadi tertunda. Iya, Pramono. Sidang kabinet udah berapa kali. Kau jangan tambah-tambahin lah. Aku bilang, janganlah terlampau lama. Iya. Dalam perjalanan diskusi-diskusi itu, dia di luar dugaanku, dia apakan ke saya, Mas Panda kan dekat dengan Pak JK Yusuf Kalla. Oh iya, dia memang sahabat dari abang saya. Dari dulu di Makassar, di ini. Mas Panda, jaga ya hubunganku dengan dia. Mas Panda, bantu ya, supaya aku dengan dia bisa lebih solid, lebih kompak lagi, bisa nih. Minta tolong Pak Jokowi ke abang itu Iya, ya. iya. Jadi jembatan ya. Iya. Dan setelah kita evaluasi dalam perjalanan panjang, saya masih tetap ingat tuh. Jam 9, jam 10 malam di Bogor, dia telapak tangannya diginikan dua. Mas Panda, saya dengan Pak JK sekarang seperti ini. Oh. Begitu eratnya dia bilang. Terima kasih banyak ya Mas Panda ya, kata. Itu. Ibarat orang pacaran, Bang Panda ini berbakat jadi mak comblang. bukan soal menjembatani. Enggak, kita tulus bagaimana dia biar dia sukses. Iya. Bagaimana kita tulus bagaimana dia ini. Jangan kita jadi beban dia, membantu beban dia lah. Bagaimanapun saya terus terang aja, dia datang ke rumahku di Medan, kemudian kepepet dia dari Aceh, jalan darat, mencari tempat sarapan pagi jam 6 di mana, ya kan? Iya Bang. Dia telepon saya, Mas Panda di Medan apa Jakarta? Di Medan. Saya boleh mampir. Oh senang hati, silakan. Udah sarapan? Sekalian lah, kata dia. Wah itu bukan main. Dia datang, gue pikir cuma 3-4 orang. Udah 12-14 orang rombongan. Paksa lah, lari-lari cari apa. Tambahan piring. Artinya aku lihat keapaan dia ya. Dan hubungan bagaimana anakku waktu kawin ya di Grand Mercury dia datang. Bagaimana istriku waktu meninggal, dia telepon, Mas Panda saya harus ke Jogja ikut duka cita ya. Dan kemudian tahun depannya ada waktu dia datang kunjungan kerja ke Tapanuli, dia ziarah ke tempat istri saya. Oh, Ziarah. Seborong-borong. Iya. Sampai ziarah itu menimbulkan kecemburuan sama Luhut itu. Cemburu gimana, Luhut Bang? Panjaitan. Jadi dia ngomong ke saya, hebat juga kau Pannya gitu ya. Presiden ziarah ke tempat bapakmu, istrimu. Tuh kenapa? Udah 2 kali dia ke Lagu Boti. Lagu Boti itu tempat kelahirannya Luhut. Oh. Udah 2 kali ke Lagu Boti, nggak ziarah ke tempat orang tua katanya. Ngiri Terus ya beda lah kita. Loh beda apa? You kan pembantu dia. Aku temannya. Oh jalan kau katanya. Dia ngomong ke toko-toko Batak yang lain. Salah satu dari toko Batak ini ngomong ke saya. Pan, kamu ngomong ke Luhut begitu ya? Kau bilang beda karena pembantu sama tahun. Iya. Gak masuk di akalku kok soal itu dia persoalkan gitu loh. Walaupun Pak Luhut
ikut mendampingi Pak Jokowi waktu itu berziarah juga Bang Oh ya. iya dia mendampingi. Di situ dibisikin. Iya, dia berpikir rupanya hebat kali si Pandai ini gitu kan. Kalau kata orang Jawa mau jancok pandai ini. Iya, benar. Iya. Mungkin begitu Bang, mungkin Bang. Dia datang Jokowi kemari ziarah. Kira-kira 20-30 kilo dari situ Lagu Boti. Iya, iya. Ya kan? Jangan-jangan Bang, kedekatan Pak Luhut hari ini tuh dendam ke Abang Bang. Kan hari ini Abang sama Pak Jokowi udah gak deket Bang. Lebih dekat Iya. sama Luhut. Pokoknya saya harus ngalahin Panda nih. Gimana itu Bang? Gimana tanggapannya itu Bang? Bisa, aku juga senang lah bahwa kemudian perjuangan yang cukup keras dan cukup susah bagaimana Luhut masuk di kabinet. Ya kan? Iya. Dalam hal ini kan Jokowi mengatakan ke saya waktu saya tanya, sebelum saya tanya Luhut itu minta tolong. Panda, kau bantulah dulu aku. Bicaralah sama presiden. Soal apa? Kenapa aku nggak masuk di kabinet? Iya. Wah, mana nyampe pengetahuanku ke situ. Ah, kau kan dekat dengan presiden. Ngomonglah sama dia. Apa alasannya? Hubunganku ke dia kan cukup ini. Kau lihat sendiri waktu kampanye Bravo 5. Bagaimana kita ini. Kenapa aku nggak masuk? Karena jujur aku terus terang kasihan. Iya Bang. Dia 2-3 kali ngomong gitu, udah ketemu kapan. Akhirnya aku kasihan, ya. Ngomonglah aku dengan presiden. Kayak dikejar utang gitu Bang. Iya, ngomonglah aku dengan presiden, dengan Jokowi. Mas, ini Luhut ngomong ke saya, katakanlah juga mengeluh. Iya Bang. Kenapa dia tidak masuk di kabinet? Waduh, Mas Panda. Ibu Megawati nggak setuju dia masuk. Oh ya? Yusuf Kala juga tidak setuju dia masuk di kabinet. Kok sampai begitu? Ada satu orang lagi Mas Panda, kata Jokowi, Surya Paloh nggak setuju. Bu Mega, JK, Pak Surya Paloh. Bagaimana aku harus berjuang mematahkan 3 argumen dari yang menolak Luhut ini supaya Luhut masuk. Itu nggak gampang. Gimana caranya Bang? Itu nggak gampang. Ya di Sesko juga nggak bisa diputusin itu. Oh, iya. Loh iya. Nah cerita Bang ini kan ada ceritanya secara jelas historinya itu di buku lain sebagai petarung nih. Dari sebagai petarung Bang. Itu artinya betul-betul karena aku terus terang kasihan. Kasihan lihat Luhut, ya kan. Dia berharap sangat, ya kan. Kok dia tidak masuk? Terus satu-satu aku patahkan lah itu. Mas, apa alasan Ibu Mega? Wah pokoknya Ibu Mega nggak suka. Nggak suka dia masuk ini, Luhut masuk di kabinet, segala macam. Mas, Ibu Megawati itu pernah jadi presiden. Dan sadar tahu betul hak prerogatif dari seorang presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Maksudnya Mas Panda? Ya, dia hanya bergurau basa-basi atau hanya mengingatkan. Kalau serius, dia melanggar sumpahnya sendiri Megawati. Megawati menyadari. Iya ya. Ya terus terang aja, tambah pintar lah dia aku bikin Jokowi. Ya nggak nyampe, IQ-nya nggak nyampe ke situ. Waktu itu nggak nyampe kalkulasinya ke situ. Aku kasih ide dia, aku kasih inspirasi dia. Iya juga ya, iya kata. Dia pernah jadi presiden, dia pernah memiliki hak prerogatif. Jadi kalaupun ini dia bukan mengkhianati itu, dia hanya juga bisa ngetes, bisa juga untuk tahu reaksi, bisa. Jadi tidak seserius yang kita bayangkan. Gitu. Patahlah dulu itu. Terus JK. Apa alasan JK? Golkar kan tidak mendukung kita. Dia kan dari Golkar. Memang dari Dewan Pembina sih, Luhut. Dia kan dari Golkar. Bagaimana Golkar tidak? Nah, siapa? Jokowi waktu itu belum nyampe bagaimana cara matahkan itu. Belum sampai ada
pikirannya bagaimana mengapakan itu. Terus kau bilang ke Jokowi, kalau lihat histori sejarah, waktu pakaian dinas militer aja, Luhut, dia sudah dedengkotnya Golkar. Si JK ini. JK. Bagaimana dia mau komplain? Enggak, aku bilang, iya kata. Iya. Artinya kesan aku dia gak nyampe ke situ. Orang wakilan di dengkot Golkar kok. Iya. Betul ya katanya kan. Iya bang. Iya. Iya. Dia udah biangnya Golkar. Udah dedengkotnya Golkar. Jadi kalau mau mengatakan alasannya Golkar, dia on behalf daripada Golkar. Biangnya aku bilang gitu. Iya. Kenalah dulu, dianulir lah dulu itu. Surya Paloh. Mas, Surya Paloh itu cerita ke saya. Jadi bukan cerita dari orang. Luhut Panjaitan juga cerita ke saya. Mereka mau berkelahi secara fisik di Hotel Borobudur. Loh, ada masalah apa? Luhut menegur Surya, jangan campuri lagi Golkar. Waktu itu Golkar mau munas. Iya. Kau bukan lagi Golkar, kau sudah Nasdem. Oh tidak, saya dibesarkan lahir dari Golkar, saya punya hak histori. Kata Surya Paloh, Bang. Kata Surya Paloh. Oh kau kok gak mau dengar aku? Ya kenapa rupanya tuh? Waktu itu tuan rumahnya Tommy Winata. Tommy Winata lah yang menengahi mereka. Gitu loh. Ini abang dapat cerita dari Surya Paloh dan Luhut ya bang? Iya, jadi dua-dua iya. cerita ke saya. Iya, Jadi aku kasih ke Jokowi informasi the best lah. Iya. Kualifikasi A1 lah. A1 ini. Iya, Nggak ada dua, tiga. Jadi A1 bukan langsung. katanya enggak. Katanya Pak ada ribut antara Surya dengan Luhut. Katanya ini enggak ada. Luhut cerita ke saya. Surya Paloh cerita ke saya. Iya. Gitu loh. Ya kan? Iya. Bahkan Surya Paloh mengatakan, Pan sebenarnya aku malu cerita sama kau ini gitu. Ya malu lah, udah umur begini. Gitu. Ditantang pula mau ajak berkelahi gitu kan. Iya. Jadi Bang Panda ini nggak main yang apa katanya? Apa Iya, gue bilang? Nggak ada langsung aku A1 tadi itu. agak tergelitik bang, dalam arti gini. Katakanlah Bang Jerry ini presiden bang, semua orang itu mesti menganggap Bang Jerry ini gula bang, ya kan? Yang harus kita ambil karena manis bang, ya kan? Kok dari cerita abang seakan-akan Pak Jokowi ini malah lebih butuh ke abang ketimbang abang butuh Pak Jokowi. Iya. Karena terus terang aja, aku tidak melihat sesuatu yang menggiurkan atau hebat dengan kekuasaannya. Dan gua biasa-biasa aja. Enggak kulihat sesuatu yang mengagumkan. Ya, tapi kalau misalnya dia berprestasi itu, ya kita kagum lah. Dengan apanya gitu. Jadi tidak sejak dari awal. Setelah kita lihat dia memimpin, berusaha dia tidak ikut korupsi, prasarana yang betul diinikan, jalan tol di apakah ini begini macam-macam gitu loh. Ya kan, dari sepak terjang dia beda lah. Kalau zaman SBY ada Hambalang, ya kan zaman dia nggak ada monumen kegagalan, ya kan, dan sebagainya. Iya. Apapun ceritanya, suka nggak suka, adalah keapaan ke dia. Meskipun sebenarnya abang punya pilihan untuk minta tanah, minta jabatan, dan minta yang lain ke Pak Jokowi bang. Tapi abang nggak memilih itu. Enggak, jadi gini ya. Aku ini, anak bapak aku ini dididik oleh satu doktrin yang sangat ekstrim. Dibilang begini, Panda, ingat ya, kau ini anak orang kaya. Loh, bagaimana Pak? Aku ke Jakarta naik tampo mas, dek lagi, dek itu dekat perahu-perahu yang itu penyelamat itu, kena hujan, kena angin, kena ini. Bagaimana Pak, saya orang kaya, Bapak naik kapal ke Jakarta, merantau ke Jakarta, dek. Dia bilang Van Hees, dia masih pengaruh Belanda. Van Hees et Recht,
Rex itu kaya, Hayes itu rumah. Kau dari rumah sudah anak orang kaya. Mentally, morally. Gitu loh. Jadi adik Kuasmara yang di Komnas HAM, yang Rois Am gereja terbesar di Asia dan di dunia, SAE Nababan, yang juga Bishop Eporus, itu punya prinsip seperti kami. Di doktrin itu. Iya. Kau anak orang kaya. Jadi dengan gemah ripah kekayaannya atau keapaan yang tergoda karena kekuasaan Jokowi ini nggak pengaruh. Nggak pengaruh gitu loh. Dan kemudian kalau dia melakukan ini ke kita, saya tidak merasa kehilangan. Saya cuma mencatat perjalanan sejarah, bagaimana dia yang dibesarkan seperti pengakuan dia sendiri, ya kan? Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kemudian dia bisa hengkang begitu aja, menurut maunya dia. Itu hanya satu perjalanan sejarah mengenal figur. Oke bang, gini bang, saya pengen tetap ngejar bang. Dalam arti gini, ketika abang nggak minta, ya kan, Pak Jokowi kan selalu minta bantuan ke abang bang. Tapi abang nggak pernah minta bantuan ke Pak Jokowi. Yeah. Pernah nggak Pak Jokowi menawari? Abang nggak minta. Pak Panda ngejabat menteri ini ya, atau Pak Panda nih saya kasih proyek ini ya. Terus Bapak tolak gitu, ada nggak bang? Cerita itu ada nggak? Pak Jokowi ngasih sesuatu? Enggak juga. Dia tahu aku nggak sampai ke situ dia. Untuk kemudian menawarkan, dan pembicaraan yang gitu juga aku hindari. Oh. Justru menjaga integritas Bang Panda yang lagi dijaga. Enggak, dia juga hubunganku yang sehat dengan dia Menghargai. gitu loh. Dan betul-betul kita tunjukkan ada legend gitu loh. Ada satu story yang tidak mesti dinodain oleh karena ukuran-ukuran materi. Oh. Pure berarti Bang ya. Enggak mesti tidak itu menjadi Tolak ukurnya. ya. Kita gembira aja dia ini. Kita gembira aja dia bisa mimpin negara ini dengan baik. Kita gembira aja dia punya sikap yang begitu terhadap nasionalisme, terhadap Pancasila, terhadap kerukunan bangsa dan segala macam gitu loh. Justru itu hubungan yang berkualitas. Ada kegembiraan. Dan kemudian juga tidak punya kompleks kita, nggak punya kompensasi, gitu loh. Bukan tidak banyak godaan, bukan tidak banyak cobaan Dan tawaran-tawaran. ya. Nah kembali lagi ke ini tadi, harapan kita, doa kita sebenarnya sampai di akhir jabatannya ini betul-betul dia Softland. Tapi karena mulai kapan ini saya juga belum tahu. Mulai kapan lah ini ada bakat bohong. Mulai kapan ini gitu loh. Siapa lah yang ngajari? Nah, siapa yang ngajari? Siapa lah yang ngapain dia untuk kemudian sampai orang ambil kesimpulan dia berbohong. Iya. Sama itu. Karena dia nggak koreksi. Saya minta yang menjadi calon presiden Ganjar. Dialah orang yang tepat, dialah ini dan sebagainya. Kemudian tidak Ganjar lagi. Kenapa nggak dikatakan saya tidak lagi Ganjar? Saya sekarang sudah pindah. Iya. Kemudian juga Wapres, Rama. Bahkan Jokowi sendiri ngomong ke saya yang dipersiapkan jadi Wapres itu Erik, Sandiaga Uno, sama Ridwan Kamil. Enggak ada. Dua-dua ini. Sandiaga Uno. Dua ini. Dia spesifik ngomong ke saya itu. Iya. Langsung ke abang ya. Iya, yang cocok jadi Wapres nanti siapapun presidennya. Yang dua ini katakan. Iya. Gak tahu anaknya. Gitu loh. Rupanya lebih cocok bang. Lo bukan, gak maksud aku. Apa sih dalam hubungan histori kami? Iya. Dia kan cuma bilang Pratik, panggil dulu Panda. Iya. Pram, panggil Panda dulu. Aku mau ngomong sama dia. Ngomonglah di Istana Merdeka, Mas Panda. Aku udah berubah ya. Bukan lagi Erik sama sini, Sandiaga. Enak gitu bang ya, clear. Sekarang anakku. Tapi kalau Pak Jokowi ngomong kayak gitu saat itu takut nanti Bang Panda langsung, karena kan merah, takut nanti langsung bagaimana gitu Pak. Enggak juga, itu kan bisa didiskusi, diargumentasikan kan. Saya kan tentu pasti bertanya yang standar ke dia. Diskusi Udah ngomong lebih nggak dalam. sama Mbak Mega? Oh iya. Kalau Mega ngatakan tuh kader yang terbaik dari PDI Perjuangan loh.
Joko Widodo loh, kader yang terbaik. Iya. Berhasil dia menjadi presiden, reputasi apanya ini. Maka dia dinobatkan Mega sebagai kader yang terbaik. Iya. Nah sekarang kader yang terbaik kelakuannya begini. Iya. Bukan Mega yang mau menindak dia atau partai yang mau, dia sendiri yang membuat dirinya kelasnya jatuh, membuat dirinya menjadi jauh dari pantai. Dan ya bang. Saya sendiri kembali ke perayaan tanggal 3. Aku terus terang berbahagia sekali dia nggak hadir. Yang PD kemarin Iya. bang. Kenapa? Aku nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Justru Kalau bagus dia- Pak Jokowi nggak datang kemarin. Iya, kalau dia datang, aku yakin pasti dia diteriakin. Pasti diejeki, pasti dihujat. Kalau dia datang. Iya. Karena perilaku Gibran yang nggak diapakan, kemudian si menantunya yang di Medan keluar dari Bobby, kemudian yang bikin viral mendukung Ganjar tanggal 14. Iya. Februari, ya kan? Jadi calon presiden, pilih PDI dan Ganjar presiden. Kalau sudah dilantik langsung. Tapi setahu abang, sepengetahuan abang, Pak Jokowi ngomong ke siapa gitu bang, barangkali bang ke PDI bang, saya mau nyalonin Gibran aja lah gitu. Ada nggak bang? Cerita-cerita itu ada nggak bang? Sejauh yang saya sounding dan aku banyak bergaul dengan elit-elit, nggak ada. Nggak ada bang. Mega pun nggak, ke Puan pun nggak. Ada, Atau ke Ahok gitu bang, ke Jarot dan sebagainya itu nggak ada. Berarti benar-benar di-keep rencana itu, bisa dibilang begitu. Iya. Nggak ada yang kemudian itu diceritakannya maksudku ini. Apa itu aja yang kenapa sih nggak terbuka? Iya. Apa ininya? Itu yang disayangkan bang ya. Iya, kita juga artinya cara berpikir cemerlang juga lah cara berpikirnya Mega, nggak picik banget lah, nggak sempit lah, nggak dengan ada kedengkian dan keapaan, dia juga paham lah. Jadi omongin nggak, gitu loh. Waktu diomongin reaksi Mega apa? Gitu loh. Iya. Ya Nah, kan? dengan cerita-cerita ini bang, berarti Bang Panda sebagai politisi senior dari PDI Perjuangan mengklaim PDIP tidak pernah mengeluarkan Pak Jokowi ya bang ya. Justru Pak Jokowi sendiri yang meresainkan diri. Iya, dialah yang diri mengeluarkan dirinya. Dialah yang mengeluarkan dirinya, dialah yang memutus silaturahminya. Ya. Ya sama dengan hubungannya dengan bukan aku aja, Ya. dengan Adian atau dengan siapa lagi kader-kader PDI yang dekat sama dia, Ya. yang banyak ini. Nggak ada yang tahu bahwa ini gitu loh. Kalau perkara dekat ke Jokowi jauh lebih dekat Adian dari saya. Sampai dia ditawari menteri dan segala macam itu. Jauh lebih. Adian pun nggak tahu. Iya bang. Soalnya terakhir ketemu sama Bang Adian juga Pak Jokowi ngomongnya masih Ganjar itu pak. Iya. Di pasar itu kan? Iya. Di pasar itu. Kenapa mesti berbohong? Itu yang nggak apa. Gimana ya? Dan aku udah kasih tahu sama dia, hati-hati dendam kekuasaan. Iya. Hati-hati mas. Apa itu dendam kekuasaan? Menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Itu pengertian. Menghalalkan segala cara untuk meraih lebih kekuasaan yang lebih besar lagi. Wah. Jadi aku sendiri gak ada guilty feeling. 10 tahun yang lalu aku udah ngomong loh. Iya. 10 tahun yang lalu aku udah ngomong loh. Iya. Terhadap 3 yang sensitif ini loh. Blok-bloknya hilang kali bang. Siapa? Blok-blok Dia. si Bapot itu hilang kali Pak Kebanjiran, Jokowi. kebanjiran. Akhirnya lupa itu. Lupa tiga arahan. Jadi aku Pesan dari sekarang abang bukan itu. soal berani nggak berani atau apa. Aku dimenangkan oleh sejarah. Itu nggak bisa saya rewind lagi, nggak bisa saya mundur lagi. Dan saya mempunyai kenikmatan kami dua ngomong tentang yang sensitif ini. Iya. Mas Jokowi hati-hati ya, terkejut badan, dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Ini yang sekarang. Dan Yang bergemuruh itu sekarang ini. Dan Iya, kami berdua coba memahami bang perasaan kekecewaan dan kesedihan Bang Panda
karena pertemanan dan persahabatan dengan Iya, Pak Jokowi iya, kan iya. terjalin cukup lama. Saya teringat cerita abang itu yang dibukuler sebagai petarung, sampai abang berani minum baygon. Ya. Itu Iya. kan Iya. Gimana iya, sih kita- iya, kita- Iya, iya, iya. saya kalau pengen ngusung seseorang tapi saya berani minum baygon, itu kan berarti kan kepercayaan abang, trust abang sama Pak Jokowi kali itu kan Iya, benar-benar iya. benar-benar 100% lah, 1000% malah. Iya, iya. Tapi perjalanannya ternyata seperti ini, saya coba memahami Dan kekecewaan dan itu kesedihan saya Bang Panda. nyatakan tuh di forum resmi loh. Iya. Di forum di rapat Rakernas loh. Bagaimana tekad memenangkan Jokowi. Saya sebagai ketua DPD Sumatera Utara. Kalau Jokowi kalah di Sumatera Utara, saya akan minum baygon. Maka dalam pertemuan-pertemuan kemudian berkali-kali Mega ngeledek saya. Ada yang berani seperti Panda, minum baygon. Ada yang ini, ada yang ini, digitu-gituin sama dia. Karena waktu itu kulihat, wah ini anak sederhana, Karakternya. ini anak karakter, oh, mukanya tulus, polos, Terasa Bang ya. sopan santunnya, awak pun terharu kan. Iya kan, wah, karena terharu, jatuh hati dan itu fanatik lah. Iya. Bantu atasin, JK kata kita atasin. Bagaimana Luhut biar masuk di kabinet, kita apain, bantu dia supaya argumentasi ini biar Luhut masuk. Iya, iya. Iya. So kalau kita apain dia, gitu loh. Jadi bagaimana juga di internal, bagaimana seknek, bagaimana sekap, bagaimana ini, semua banyak hal. Pengalaman-pengalaman ketatanegaraan yang saya sebagai wartawan senior, bagaimana BPK, hasil pemeriksaan BPK harus diapakan kepada Jaksa Agung, harus diapakan kepada polisi kalau ada berbau pidana, bagaimana dengan dia punya peran. Itu banyak. Banyak juga. Termasuk juga Ya. personel orang. Nah itu dia Bang, banyak juga tokoh-tokoh elit Iya, yang abang kasih tahu, iya. ini begini orangnya, Iya. dia begini, hati-hati dia Saya begini. perkaya dia karena memori ke dia cuma 2 tahun di Jakarta, terlampau singkat. Itu pun sebagai gubernur. Dia mana kenal itu siapa ini. Bagaimana mereka sepak terjangnya, bagaimana itu aku kasih dia semua. Iya, iya. Kasih dia semua. Bahkan aku ajari dia kalau datang ke Tuku Umar bertamu, tata keramanya kayak apa di Tuku Umar, aku kasih tahu. Bagaimana hubungan kakak beradik ini biar dia bisa menyesuaikan diri, aku kasih tahu ke dia. Yang dia tidak dapat dari siapapun, Iya. gitu loh. Iya Bang. Ya kan? Jadi terhadap hal-hal begitu ya sama dengan bagaimana baiknya Mega meluluskan permintaan dia supaya Gibran jadi wali kota. Kemudian menantunya wali kota di Medan, ya kan? Gak bisa kubayangkan tuh kepolosan, ketulusan Mega itu. Air susu dibalas dengan air tuba. Iya, iya. Gak bisa bayangkan loh. Kemarin ada cerita-cerita yang viral tuh Pak Prabowo tuh. Apa tuh Bang? Nggak tahu lagi nyindir siapa kan? Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya itu hobinya merawat binatang, kata Pak Prabowo kan. Dari kecil saya kasih makan sampai gede, akhirnya binatang ini nurut. Ih, ini ada manusia yang kita sudah besarkan, ya tahulah semua orangnya. Ini malah ngelawan-ngelawan. Ini Pak Prabowo nyindir siapa nih kita nggak tahu kan. Ada yang dirawat manusia malah ngelawan-ngelawan. Aduh. Siapa kira-kira Bang? Gua nggak tahu kita. Tapi ini Bang, saya pengen kembali ke HUT Bang. Jadi Abang pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu masih setengah hati katakan mau mendukung Pak Prabowo Bang. Ya. Tapi dengan ketidakhadiran Pak Jokowi di HUT kemarin Bang, ini kan bukti bahwa Pak Jokowi itu sudah memberikan garis yang tebal kepada PDI Perjuangan Bang. Iya, itu terus terang aja nggak jadi pikiran itu, nggak jadi masalah. Orang sudah akan bisa duga, lebih ekstrim dari situ sudah bisa duga juga. Ya, artinya cuma sekarang kan ini kan soal moral courage, keberanian moral, ya kan? Normaliternya dia akan bilang ke Mbak Mega saya keluar karena saya tidak mendukung Ganjar. Iya. Wah gini masterpiece. Iya. Kalau anakku yang 2 ini juga keluar. Sekarang yang 1 ini aku mau bikin jadi wapres.
Aku mau berlanjut kekuasaan yang pernah kurai, Iya. kuwariskan ke anakku. Boleh dong, Iya. gitu loh. Jadi saya masih ingat ya, bagaimana keterbukaan fair play-nya JK soal Anies. Masih dia wakil presiden, Iya. pulang dari Amerika, lagi masalah pemilihan, dia ngomong ke Jokowi, Pak Presiden, saya memilih Anies. Saya di pihak Anies. JK cerita ke saya dan aku cek ke Jokowi cerita. Gentle Fair, itu Bang. Fair. Iya. Gak ada. Bim salah Bim. Wah gini dia. Wah yang benar Pak Kala. Udah. Saya udah kasih tahu. Beda loh kita demokrasi ini. Pilihanku beda. Bukan Ahok. Tapi ini kata dia. Coba. Iya. Dan itu nggak dilakukan sama Pak Jokowi. Iya coba ini sekarang. Ibu Mega kita beda. Dulu memang sempat saya iakan Ganjar Pranowo. Dukung Ganjar. Sekarang tidak, karena ada kepentinganku, anakku mau aku majuin. Iya. Abang bisa bayangin gak Bang, ketika Pak Jokowi jujur ngomong begitu, Bu Mega akan tanggapan gimana? Oh, Pak pasti dia surprise, pasti dia senang, Dewasa pasti dia gitu ya. gembira, Iya. dan mungkin dia nangis, mungkin dia ini terharu, gitu loh. Karena terus terang aja Mega tuh nggak ada tricky. Oh. Nggak ada tipu muslihat atau tidak ada ini, nggak ada, gitu loh. Iya. Ini sebenarnya yang saya bingungkan itu Pak Jokowi sebelumnya itu ngomong bahwa saya akan mendukung tiga-tiganya, saya akan nggak akan cawe-cawe sebagainya ya. Tapi ke HUT PDI kemarin aja udah nggak hadir, konon katanya nggak ngasih karangan bunga atau pembuatan video, ya kan? Ini kan akhirnya masyarakat berpikir bahwa oh ternyata Pak Jokowi nggak dukung tiga-tiganya loh gitu. Oh ternyata masyarakat akhirnya berpikir oh berarti Pak Jokowi berbohong kalau akhirnya pengen tiga-tiganya itu dia ayom gitu Bang. Orang partai PDI Perjuangan HUT aja beliau bodoh amat kok, sabodo teuing. Tapi terus terang nggak bisa dipakai jadi apa itu, jadi ukuran. Nggak usah, contoh yang paling telak aja lah sikap dia terhadap Anies. Atensi dia pernah nggak diajak berdua makan atau belakangan ini? Lo enggak, ini ukuran sederhana. Oh iya. Ini ukuran sederhana. Nggak usah dulu ke Ganjar lah. Loh enggak, ini ngapain kita jauh-jauh pembandingnya gitu loh. Iya. Kalau dengan Ganjar bayangin, habis deklarasi di Batu Tulis malah pulang mereka sama ke Solo. Naik pesawat bareng. Iya. Soal ceritanya Ganjar banyak kali dia dikasih ilmu sama siapa? Jokowi ya. Jokowi, nanti kau begini, kalau jadi presiden kau begini, kau begini, kau begini. Iya. Bisa berbalik itu apa? Iya. Apa yang mempengaruhi dia? Anaknya, bininya, apa yang mempengaruhi? Gitu loh. Kok bisa drastis begitu? Ya kan? Dan dua orang ini bukan stranger di Mega, yang namanya Gibran sama si Bobby. Iya. Orang yang sudah masuk, involve Iya. dalam keluarga besar PD PD Perjuangan. Perjuangan. Iya. PD Perjuangan. So, what? Apa lagi yang ini? Apalagi Pak Jokowi sebagai Jadi presiden. supaya lurus ya pemahaman rakyat, semua masyarakat, dia yang mengeluarkan dirinya dari PD Perjuangan. Bukan PD Perjuangan yang Bukan mengeluarkan. Perjuangan, tidak ada. Beda itu. Iya. Dia mengeluarkan dirinya. Dia membuat dirinya tersisih. Mengasingkan diri. Mengasihkan. Dia. Iya. Tidak ada niat satu ujung rambut pun di PD Perjuangan untuk menyingkirkan dia. Wong kader terbaiknya apa Bang? Iya. Ada terbaik. Nah sebenarnya tolok ukur itu tadi ini juga buat kita mengetes yang sebenarnya. Kalau dia datang, ada reaksi nggak kepada dia? Ada ini nggak kepada dia? Gitu loh. Dengan segala kemelut yang terjadi ini ya, dengan segala macam ini. Gitu. Jadi harus ditempatkan pada proporsinya. Tidak ada kamus di PDI Perjuangan untuk kemudian mengeluarkan, menyisihkan mengapa dia nggak ada. Tetapi tidak ada siapapun termasuk Mega
bisa membendung kalau dari dirinya sendiri keluar satu sikap Iya. untuk dia menjauh. Mega pun tidak mampu. Itu yang saya bilang tolok ukur sederhana. Itu diucapkan. Maka kemudian jadi populer itu Tegak Lurus itu. Ya karena satu partai yang punya disiplin yang tinggi, partai itulah yang maju, partai itulah yang kekeh, partai itulah yang kuat. Apa disiplinnya? Di luar Ganjar, keluar. Memilih di luar Ganjar, out. Jangan ada berkonspirasi, jangan ada bikin apa, klik-klik komplotan-komplotan, jangan tuh. Waktu sebelum tingkat keserius itu, Dewan Kolonel itu pernah yang ada disikat sama Mega. Iya, dipanggil-panggilin tuh. Iya, dikena hukum itu. Meskipun waktu itu mendukung anaknya sendiri, Bang. Iya, jadi partai ini partai yang betul-betul dewasa, partai ideologi, partai kader. Iya, Nah di sini salah estimasi siapa? Jokowi. Dipikir ini seperti partai-partai yang lain yang dia cawe-cawe. Iya, salah perhitungan dia. Dan saya pikir juga tidak ada aku ke Jawa Tengah, kau ke apa sih Worong-Worong apa, nggak ada yang mereka menyesal. Iya, Oh, Pak Jokowi tinggalkan kita ya, kawan. Malah ternganga-nganga karena anaknya. Oh kok sampai hati. Oh begitu ya. Dulu kita disuruh mengalahkan Prabowo, sekarang disuruh kita memenangkan Prabowo. Bingung Bingung. gitu loh. 2 kali kita kalahkan. Nah, sekarang kita ini bingung. Mega nggak mau dia punya rakyatnya bingung, nggak mau dia punya anak buahnya ini. Setelah horde partai harus jelas. Pilih Ganjar, di luar Ganjar out. Tegak Lurus. Ya loh, itu aja. Iya. Nggak ada lain-lain. Ya. Bang, saya pengen akhirnya sedikit ngomong tentang Pilpres, Bang. Dalam konteks tadi Abang cerita masuknya Luhut ke kabinet itu tidak disepakati oleh Bu Mega, Pak JK, Surya Paloh, katakan Bang ya. Ini kan ada 3 kutub. Yang pertama Luhut ada di Pak Prabowo, Bang. Bu Mega jelas di Pak Ganjar, Pak Surya dan Pak JK ada di Pak Anies, Bang. Iya. Mungkin nggak, Bang, akhirnya karena di sana ada Luhut, ada Pak Jokowi ya akhirnya mungkin bisa jadikan common enemy, Bang. Antar Bu Mega, Surya Paloh dan Pak JK bergabung, Bang. Mengingat kedekatan mereka untuk putaran 2, kalau seandainya putaran 2, Bang. Mungkin nggak ada peluang untuk gabung antara Mas Ganjar dan Mas Anies, Bang. Ketika di belakangnya itu ada orang-orang yang cukup dekat. Ya kalau segala kemungkinan itu bisa aja. Artinya bisa saja, apalagi dengan latar belakang yang seperti kau singgung itu tadi, bisa aja terjadi. Karena di sana ada Luhut kan? Bisa Pak Luhut aja, ya. bisa aja. Tapi kalau lihat pengakuan Fahru Rozi yang viral itu, ya kan, itu kan dia udah dikasih tahu Luhut bahwa yang akan pilpres itu hanya 2, ya kan, dan Anies tidak maju karena Nasdem nanti pecah, katanya. Ternyata tak begitu realitanya gitu loh. Iya. Itu kan udah viral itu. Iya. Fahru Rozi punya testimoni Iya. pembicaraan dia dengan Luhut, ya kan. Berarti indikasi yang Bang Panda bilang itu bisa jadi. Iya. Atau dengan sakit hatinya Bu Mega, katakan hari ini dengan Pak Jokowi ya, Bang ya. Ditambah dengan Luhut yang dia masuk kabinet aja Bu Mega nggak setuju, Bang. Mungkin nggak Bu Mega itu seandainya Mas Ganjar nggak masuk putaran 2, Bang, dukung Prabowo di putaran 2, Bang. Bagaimana? Dukung Prabowo putaran 2. Kalau Mas Ganjar nggak masuk gitu, Bang. Jadi gini ya, unik ini kekhasan. Saya nggak tahu ini di bangsa lain nggak ada, itu hanya di Indonesia. Banyak soal-soal yang irasional, yang tidak rasional. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau mau dilihat Jokowi dengan Prabowo, nggak ada apa-apanya nilai hubungan dia dibandingkan dengan Mega. Betul. Yang namanya Prabowo tahu stateless, nggak punya paspor, nggak punya kewarganegaraan. Iya. Diwongke, dijadikan orang sama Mega. Iya. Saya marah ke Menlu, saya marah ke Panglima, saya marah ini kenapa anak bangsa diperlakukan begitu.
Tidak, Pancasila. Saya minta dia kembalikan. Ada. Dari Jordania waktu itu. Wah, itu dahsyat itu, fundamental itu hubungan itu. Bahwa kemudian sekarang bersaing dan segala macam, Mega menganggap itu hal yang biasa. Bukan aku mau memuja-muja Mega nggak ada sakit hati, dendam, kemudian apa nggak ada. Model-model gitu dia nggak ada. Jadi itu yang saya bilang tadi, hubungan, menjawab sekali ke pertanyaan itu, ada faktor-faktor X yang banyak orang tidak tahu. Oh, ternyata ada hubungan Mega dengan Prabowo, gitu loh. Oh, ternyata ada yang nggak hubungan yang benar dengan SBY. Oh, ternyata ada hubungan yang bagus sekali, indah sekali dengan JK. Saya masih ingat itu waktu Presiden Megawati. Itu JK itu sangat dekat sekali Dengan Bu Mega. dengan Bu Mega. Pernah kami berdua dipanggil ke Teguh Umar waktu itu. Iya. Saya dengan JK tentang ada beberapa masalah-masalah yang harus diberesin di DPR. Gitu loh. Jadi dalam hal ini ada faktor-faktor X. Jadi kita tidak bisa aksioma, tidak bisa aljabar, tidak bisa 2 tambah 2 4. Tidak bisa ini gitu loh. Ada faktor terhadap pertanyaan kau tadi itu. Ini kita belum tahu nih siapa yang nggak keputaran. Kalau tekad yang diapakan oleh Mega 1 putaran. Kan? Iya, Pak Ganjar menang. Ya, itu jargonnya itu 1 putaran. Iya. Izin Bang, minta tanggapannya Bang Panda. Di podcast yang lain, kami diskusi dengan redaktur majalah Keadilan. Ada diskusi soal kami begini, proses cawapres Gibran ini menjadi cawapres dengan ada pelanggaran etik berat, dikhawatirkan pada perjalanannya kalau pengawalan pemilu ini pun tidak berjalan dengan baik, ada potensi hasil outputnya pun ada mengalami cacat istilahnya, Bang. Dan sejarah mengatakan kita pernah mengalami di reformasi 98 itu terjadi karena ada cacat proses legitimasi yang diragukan. Akhirnya terjadi reformasi 98. Kita berharap ini semua nggak terjadi. Walaupun faktanya ada terjadi pelanggaran etik berat. Semoga nggak terulang, Bang. Bagaimana tanggapan Abang soal itu? Kita ada sejarah reformasi 98. Itu kan proses rakyat Indonesia Tapi tunggu dulu protes. ya. Situasi waktu itu situasi transisi. Situasi waktu itu kritikal dalam arti kata peralihan kekuasaan. Ya guys, jadi nggak bisa kita bandingkan dengan sekarang. Oh, menurut Bang itu ada perbedaan. Beda dong. Yang seumur 32 tahun nggak pernah pakai partai, sekarang harus pakai nama partai Golkar. Dulu Sekber Golkar. Iya. Sekber Golkar terus PDI sama P3. Nggak pernah mereka mau nggak rendah itu. Iya. Partai. Iya. Kan tidak kalau partai. Karena Abang ketua pansus waktu itu kan. Loh iya, enggak, maksud saya sangat beda gitu loh. Biar kita kalau bandingkan, itu sangat beda terhadap itu tadi. Iya, dengan sampel sekarang ini. Ya alasan itu loh. Jadi transisi yang setelah ini kan makin sempurna, makin baik, itu yang disesali oleh Mega. Jangan lagi ini dirusak. Jangan lagi dinodai. Janganlah apa yang sudah dicapai oleh bangsa ini. Maka itu harga demokrasi itu sangat mahal. Padahal MK itu adalah produk dari reformasi kala itu kan, Bang. Ini malah dirujak. Kan? Orang bilang dirujak. Memenangkan demo itu kan menghargai proses demokratisasi itu. Itu satu pekerjaan yang mulia. Gitu loh. Tapi kalau kemudian main cawe-cawe, kemudian tidak jujur terbuka terhadap agenda-agenda politik yang menguntungkan dia, membuat anaknya jadi wapres, main ciluba gitu, itu tidak sehat. Iya. Tidak sehat. Kenapa sih bangga dong punya anak, Mbak Mega, anakku mau ini. Teman-teman yang lain biar ngerti ya, anakku jadi wapres. Main ciluba. Ke aku dia ngomong wapres, Erik
Kalau enggak Sandiaga. Berkali-kali dia ngomong ke aku. Jokowi gitu loh. Nyatanya anaknya bang. Tidak tahu anaknya. Bisik-bisik kayak. Mas Iya, Wanda iya. nggak jadi ya Mas Wanda ya. Anak aku berminat rupanya gitu. Ah. Kan enak kan? Iya iya iya. Menurut abang Jokowi setengah hati ini masih panjang cerita ini atau gimana bang? Iya kalau Menurut buat pengamatan PD, apa? kalau menurut saya buat PD Perjuangan udah selesai. Dia mau panjang-panjangin urusan dia lah itu. Ah. Udah selesai. Iya yang Udah selesai. makanya kemarin Bu Mega juga waktu sambutan menyampaikan bang, PDI Perjuangan besar itu bukan karena presiden, bukan Iya, karena iya, menteri. Iya. Gimana tuh bang? Iya, betul itu. Jadi terus terang kenapa saya bilang udah selesai? Hampir tidak ada aku paling rajin bertelepon ke pimpinan-pimpinan daerah. Paling sering aku komunikasi Kalimantan Timur lah, yang di Bali lah, yang di Aceh lah, yang di apa. Update. Sering aku ini. Enggak ada itu mendiskusikan Jokowi. Selesai. Ya, udah selesai dia. itu kejam loh dalam satu sikap politik itu. Iya 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 iya. Ya. Kita udahlah Pak Panda, nggak usah kita omongin itu lagi lah. Iya iya. Udahlah Pak Panda, yang lain aja kita bicarain. Fokus di pemenangan Ganjar Enggak, Mahfud aja artinya gitu bang. itu tidak magnitude, tidak mempunyai daya tarik lagi. Oh. Orang udah tahu, oh ya itu dia Prabowo, oh itu anaknya rupanya. Oh untuk itu dia harus bohongi Mega. Waktu itu mesti dia percundangi PDI Perjuangan. Dengan begitu kita harus lawan. Kira-kira Iya, kalkulasi yang sederhana gitu loh. Iya, iya. Udah abis itu close book lah bang ya. Iya, jadi Selesai. Gimana itu pengaruh dengan apa Pak, menguntungkan kita dong yang mereka pro Jokowi itu dengan sikap ini sekarang. Allah yang lain lah kita bicarain. Enggak usah itulah kita bicarain. Orang juga udah mulai capek bang ya ngomongin itu. Iya, Bang, ya? iya. Iya, iya. Karena begini ya, bagaimanapun kita orang Indonesia, bagaimanapun kita sangat besar dengan kebudayaan, Iya iya. bagaimanapun kita sangat ditata oleh etika, Iya. oleh moralitas, kemudian ini diinjak-injak dan dihargai, baliknya apa? Sabodo teuing. Iya Sama iya kaula iya itu. iya. Iya, sama kaulah itu. Iya iya. Sama kau lihat. Ambil lah itu. Apain aku capek mikirinnya. Itu ngeri loh. Dalam sikap politik seperti itu bang ya. Sikap apa gitu. Reaksi daripada mereka itu ke saya, udahlah Pak Panda, ngapain lagi kita omongin. Apa itulah sama seperti apa ini, Pak Panda yang ngajar-ngajari dia. Itu Pak Panda yang ini. Sekarang kena gitu kan. Kalau itu betul tuh. Iya, Woi, iya, nanti iya. dulu sebenarnya bukan begitu. Alah udahlah. Ngaku lah gitu kan. Berarti kan kalau selesai itu sama dengan harapan kecil pun udah nggak ada lagi. Iya. Selesai. Ya udah tutup buku udah. Itu buku. Iya udah selesai. Harapan kecil pun udah nggak ada lagi. Dan dia yang membantu itu cepat. Lo dia yang membantu. Dia dengan Ini poin perilaku ini, Bang. dia, sikap dia, perbuatan dia tuh mempercepat tutup buku. Iya dong. Iya iya. Kalau mau panjang ini sebenarnya dia koreksi. Iya itu. Kalau mau panjang ini cerita dia datang ke acara HUT bang. Iya betul. Ya, biar betul. biar makin blur kan bang. Iya Iya. betul betul. Itu yang dibilang abang tadi mempercepat justru ya. Iya. Tutup Iya. buku itu. Iya iya. Dan kemarin Bu Mega juga menyampaikan soal keprihatinan di Boyolali ada oknum TNI gitu loh bang, atau di beberapa daerah lah gitu ya. Iya. Dalam konteks pilpres justru yang digaris bawah Bu Mega tuh inget loh, kalian itu dibayar sama rakyat loh, tugasnya yang menjaga rakyat loh, Iya. bukan begitu loh gitu. Itu juga terus terang aja sebenarnya banyak referensi kita yang dikatakan Mega tadi itu rakyat loh. Kalaulah Jenderal M. Yusuf jadi panglima, dia udah langsung terbang ke Boyolali Jenderal M. Yusuf. dan dia tuh iya. Iya Itu keteladanan itu bukan main. iya iya. Kalaulah Kepala Staf Angkatan Daratnya Rudini udah langsung terbang. Iya iya. Gitu loh. Jadi kalau itu yang Mega katakan tadi, jangan dia sakiti hati rakyat. Jangan ini. Karena waktu itu kampanyenya ABRI
dengan rakyat manunggal. Oh. Gitu loh. Sensitivitas daripada kedekatan tentara dengan rakyat itu betul-betul dijaga. Gitu loh. Itulah yang memperkuat Indonesia ini lebih solid gitu loh. Iya. Abang cerita Jenderal M. Yusuf kalau saat menjabat terbang itu langsung menyelesaikan konflik itu Bang ya. Terbang. Berarti Abang cukup kecewa juga Panglima TNI sekarang kurang cepat. Iya kurang cepat karena begini ya. Risikonya dia teken di deklarasi. Deklarasi di KPU netralitas dia itu. teken November itu konsekuensinya tidak ada satu lini pun di jajaran dia yang tidak netral. Dia yang marah lebih dulu kalau ada Babinsa. Bukan Bawaslu, bukan tim kampanye dari Jokowi, dari Ganjar sama dari Anies. Dia yang paling tersinggung, dia yang paling marah. Logik. Karena dia udah teken. Iya. Sama aja kayak mencoreng ya, Bang. Iya, nggak main-main itu Dia deklarasi udah netralitas. teken bahwa dia bahkan TNI akan netral, TNI akan ini, TNI akan ini. Kejadian, nampar dia. Harusnya langsung dihandle. Iya dong. Polri juga begitu. Nggak tahu rupanya cuma seremoni nih teken-teken ini. Itu aja soal nilai itu ya. Iya. Nilai kepemimpinan, nilai daripada apa tuh dia negarawan. Di situ. Nggak usah kita terkesan kayak menghasut atau kayak mengapa, enggak. Dari sampel itu aja Bang ya. Iya, Jaga sampel netralitas itu ya. Kenapa Jenderal Yusuf apa? Dia ini. Saya kagum pada Jenderal Yusuf. Gak main golf Pak. Ngapain waktuku 8-10 jam di lapangan golf. Rumahnya aja nggak ada AC Bang. Oh iya. Dan masuk di akal dia gitu loh. Iya. Ya, sama dengan Hugeng. Gak masuk di akal dia. Kayak apa itu golf itu. Diledekinya lagi. Kayak ada dulu main anak-anak dulu main apa itu. Iya. Pecah lele apa gitu ya. Karena kita punya khasanah banyak cerita. Iya. Nah yang sebenarnya kalau Jokowi mau membuat satu sejarah baru, mau betul-betul mengapakan anaknya ini, terbuka. Iya. Fair gitu loh. Hampir aja nih Pak Jokowi itu bisa jadi Hugeng, bisa jadi M. Yusuf ya Pak ya? Oh iya. Iya, hampir Pak. Iya. Tapi dengan kejadian ini, waduh. Bang Pandanya berani minum baygon terang-terangan di sungai. Loh iya. Ya ini kan semua Itu masyarakat. kan masalah hidup dan mati kan begitu logiknya. Iya. Berani ngusung Iya, Pak benar-benar. Jokowi. Kalah dong. Kan kira-kira kayak begitu Nah, Bang. kan iya itu karena apa ya? Satu kata dengan perbuatan. Saya sendiri yakin bahwa dia pemimpin yang diberikan Tuhan ke Indonesia. Untuk orang ini saya mau mati. Gitu loh. Nggak main-main weh. Loh iya, saya bilang tuh. Lu gila lu Pan ini. Ya gua mau kenapa lu, aku mau check out. Lo ngerti gak kau? Iya kan? Dan itu di depan banyak manusia loh. Iya. Pernyataan itu. Bukan Demi Pak Jokowi waktu itu Bang. Ini perlu rakyat bukan tahu. asal gitu loh. Demi Pak Jokowi waktu itu. Ini Iya. rakyat perlu ketahui sejarahnya. Tapi itu kembali lagi ke tadi ya, ke penyesalan, keharapan. Dan ini dia mempunyai keberanian moral. Dia masih ada waktu, terbuka dia, jujur. Iya. Memang anak saya. Jangan kemudian dia berlindung, saya kadang tiga itu sikapku ini. Aku aja kepadanya. Enggak, udah dihapusi, tahu nggak orang bilang. Dihapusi. Rakyat itu nggak bisa dihapusi lagi. Iya nggak bisa dibohongi lagi. Nggak Iya. bisa. Iya. Nah kenapa? Apa sulitnya dia mengapakan itu? Nggak sulit. Nah cuma ada nggak ada keberanian? Ada nggak kejujuran? Ada nggak moralitas yang ini? Yang memang didambakan? Ada nggak? Itu aja, simple aja. Iya. Ini terakhir Bang. Jadi ini kan akhirnya jadi pelajaran buat abang sendiri Bang ya. Dukung orang dan ternyata orangnya begini gitu. Yang pertama Pak Jokowi. Iya. Bakat pembohong, bakat mengkhianati siapa yang membesarkan. Seperti banyak abang sampaikan bahwa ini Pak Jokowi punya bakat itu. Ada nggak di Mas Ganjar Bang? Apa? Ya ini Mas Ganjar kalau misalkan menjabat akan seperti Pak Jokowi gitu. Ada nggak bakat itu Bang? Nggak ada. Atau abang udah pernah belum menyampaikan ke Pak Ganjar? Oh ini Soal
Bahaya tiga kekuasaan. Banyak diskusi, dia ngikuti. Selama dia jadi gubernur juga saya banyak sering diskusi. Sering banyak saya ke Semarang. Jadi bukan hubungan baru ini. Iya, iya. Maka waktu Jokowi berencana, punya pikiran dan maksud Dan memerintahkan. mempromosikan Ganjar, aku terlibat. Iya, iya, iya. Gitu loh. Iya. Dia punya andil besar. Dalam pengusungan Ganjar ini. Bang. Iya. Kalau pergi ke daerah beninjau gitu-gitu terus hidup Pak Jokowi. Pak Jokowi pikir apa? Ganjar. Iya, iya, iya. Terus Iya. Ya, kenal nggak sama yang ini? Nah, Ya, Siapa ya. namanya? Iya. dia ini diskusi aku dengan dia bagaimana Mas Pandaya biar Ibu setuju. Bagaimana biar Puan setuju. Bagaimana junior-junior Mas Pandaya yang di DPR ini apa. Itu omongan. Coba bisa bayangin nggak? Tiba-tiba bek. Aku ini pengamat politik, aku mengikuti kancah permainan politik puluhan tahun. Tapi dalam hal ini masih harus studi kasus ya Bang ya. Bagaimana Amir Murtono di Golkar, bagaimana Harjanto di PDI, bagaimana Bajabor di P3. Semua persilatan itu aku ikuti. Azim Muljadi bagaimana di NU, bagaimana Gus Dur, bagaimana apa. Aku ikuti. Ini mengagumkan gitu. Mengagumkan yang tak masuk di akal kita kejadian. Iya, iya. Abang wartawan sejak kapan, Bang? 69. 69 sampai 2023. Abang nggak pernah nemu ilmu yang begini, Bang? Belum pernah. Oh ini New mystery. Ini memperkaya. Butuh studi kasus baru Bang ya. Iya. Dan nggak terbayang bakal ada begini. Kalau masih kita duga-duga kan masih ada berdasarkan film, novel atau apa. Aku tuh kan, iya kan, iya kan. Atau cerita Koping Ho, persilatan, atau cerita. Kalau ini udah new story Bang ya. Ada. Sejarah politik kita. Iya. Banyak. Karena itulah aku dengan lugas sekaligus sebenarnya menutupi kebodohanku dan kenaifan aku. Yaitu terus terang aja dong. Anakku mau wapres. Terus terang aja dong. Aku memang mau milih bukan Ganjar. Terus terang aja dong gitu kan. Panda naif kali kau, udah ketinggalan kau ketinggalan. Sekarang tipu menipu, polos-polos pula kau ketinggalan. Bisa. Tipu menipu sekarang. Siapa yang menikmati siapa? Saya ngebayangin ini nanti Pak Jokowi akan minta tolong lagi. Kalau akhirnya Mas Ganjar jadi presiden. Minta tolong kita nggak ngayal, bukan ngayal. Mas Panda, ini Mas Gibran pengen jadi menteri, tolonglah bicara ke Mas Ganjar. Aduh. Kalau itu kita mau lagi kayak cerita Prabowo Jokowi ya. Iya. Kan abang juga. Kalau itu sakit jantung gitu. Sakit. Dan sebenarnya terus terang satu cuplikan aja. Waktu mereka berdua ketemu dan makan di Senayan itu, Jokowi dengan Jokowi dan Prabowo, ya kan, yang ke intermezzo karena aku datang, ya kan, iya Bang. itu naluriku, feelingku, apaku sudah menggoda mereka berdua. Jujur nggak kelihatan, serius nggak kelihatan. Iya. Dan pertanyaan itu masih relevan sampai sekarang. Ini bener nggak sih ini barang ini? Iya. Iya. Itu Bang. Aku tunjuk dada mereka berdua, yang sampai kemudian ditepis siapa saya. Jokowi. Pundak abang. Bisa aja. Itu pertanyaan itu masih relevan sampai sekarang Bang ya? Masih relevan, jujur nggak? Apa nggak gitu? Ya kita nggak tahu ini. Sampai sekarang itu pertanyaan question mark, pertanyaan besar itu. Iya. Jujur nggak? Iya. Serius nggak? Langsung dipukul Jokowi kan saya. Semua orang cuma membaca tanda-tanda aja Bang. Iya. Nggak ada deklarasi apapun. Iya. Itu pukulannya pun penuh makna itu. Saya lagi bohong Bapak. Nggak usah dipertegas. Biar ada podcast berikutnya. Kita lagi umbang-umbang aja nih. Kita lagi umbang-umbang aja. Rupanya orang ini sure juga. Ban hitam itu, ban hitam.